Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, akhirnya setelah menunggu cukup lama, sop-sopan untuk chapter depan sudah muncul. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Judul chapter depan adalah Pejuang Kebebasan. Iya, judul ini masih nyambung dengan percakapan Zunisa di chapter lalu, di mana gajah purba itu mengatakan bahwa dia mendengar genderang kebebasan. Dan kini akhirnya sang pejuang kebebasan sudah muncul. Oke, kita masuk ke ceritanya. Bagian awal menunjukkan beberapa karakter kuat yang bisa merasakan suara Luffy, atau bisa juga diartikan dengan energi kehidupan Luffy. Dimulai dari Kid dan Law. Iya, sebelumnya kedua supernova ini mengatakan jika suara Luffy sudah menghilang. Tapi tak lama kemudian Kid dan Law bisa merasakan energi kehidupan Luffy lagi. Lalu ada juga Marco dan Hyogoro. Mereka mengatakan bisa merasakan hal yang sama. Dan terakhir ada Sanji. Ya, mungkin di sini Sanji sudah sadar ya, sehingga dia bisa merasakan energi kehidupan Luffy juga. Tapi yang jadi pikiran Mimin mengenai Zoro tidak disebutkan. Jadi apakah keadaan Zoro benar-benar sangat kritis? Ya, mari kita tunggu kabar selanjutnya dari Zoro. Nah, setelah beberapa anggota aliansi bisa merasakan energi Luffy, Shin langsung berganti ke tempat Gorosei yang ada di Mariejoa. Di sini mereka masih melanjutkan percakapan mengenai buah legenda yang namanya disembunyikan. Nah, akhirnya di sini terungkap jika buah yang disembunyikan itu memang adalah Gomu Gomu no Mi. Ya, selama 800 tahun terakhir pemerintah dunia sudah berusaha mengamankan buah itu, tapi selalu saja gagal. Dan mungkin titik terdekat yang sudah dicapai oleh para Gorosei ini adalah ketika Wuzu akan membawa buah itu kepada mereka. Tapi ternyata takdir Gomu Gomu no Mi memang tidak berpihak kepada mereka, sehingga Sans bisa muncul dan mengambil buah itu dari Wuzu. Ya, fakta di chapter ini akhirnya menjawab ya mengapa Wuzu mendapatkan hukuman karena telah gagal membawa buah yang sudah dinantikan selama 800 tahun oleh pemerintah dunia. Tapi para tetua ini ternyata punya pemikiran lain mengenai alasan mereka tak bisa mendapatkan Gomu Gomu no Mi. Di chapter ini para Gorosei merasa jika buah itu sengaja menjauh dari mereka. Ya, memang terdengar aneh, tapi hal itu nyata. Salah seorang Gorosei mengatakan bahwa buah Zoan memang bisa punya pemikiran sendiri yang mungkin bisa membuatnya punya kehendak untuk memilih. Nah, sampai di poin ini Mimin jadi teringat pada perkataan Shimotsuki Kozaburo yang menyatakan bahwa pedang Meito bisa memilih tuannya. Dan fakta di chapter ini berarti menunjukkan jika buah tipe Zoan juga bisa memilih tuannya. Oke, lanjut. Pembicaraan para Gorosei ini belum selesai. Di sini mereka akhirnya mengungkapkan bahwa Gomu Gomu no Mi itu sebenarnya bukan buah paramecia, tetapi buah mythical Zoan, sehingga bisa punya pemikiran sendiri. Dan nama asli dari Gomu Gomu no Mi adalah Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika. Ya, mungkin bisa dikatakan mirip dengan Hito Hito no Mi-nya milik Sengoku yang bisa berubah ke bentuk Buddha emas. Dan di sini Luffy juga bisa berubah ke bentuk Sang God Nika. Nah, dari pembicaraan para Gorosei ini sebenarnya Mimin punya satu pertanyaan. Mengapa para Gorosei tidak menghabisi Luffy dari awal? Padahal kan tahu bahwa Luffy memakan Gomu Gomu no Mi. Seharusnya membereskan Luffy sejak awal lebih mudah daripada setelah jadi kuat seperti sekarang ini. Tapi di sini Mimin juga punya sebuah pemikiran liar mengenai alasan itu. Mengapa para Gorosei saat itu tidak menyerang Luffy? Yaitu mungkin karena Luffy ada dalam perlindungan Sans dan bajak laut Akagami, sehingga para Gorosei tidak berani untuk menyerang Luffy. Tapi entahlah, itu cuma pendapat liar Mimin aja. Semoga bisa terungkap suatu alasan yang lebih masuk akal. Oke, selanjutnya di sini ada scene tentang Hiyori dan Orochi. Tapi belum dijelaskan adegan macam apa yang muncul pada mereka berdua. Kalau menurut Mimin sih akan jadi puncak rasa terkejutnya Orochi setelah mengetahui bahwa Komurasaki adalah Hiyori. Dan mungkin juga Hiyori akan memulai eksekusinya. Yuk, selanjut kita masuk ke adegan pertarungan Luffy versus Kaido.
Tapi sebelum bertarung, Luffy merasakan sebuah hal baru dari kemampuan Devil Fruits-nya. Dia pun menganggap itu sebagai kemampuan Awakening. Dan Luffy memutuskan bahwa kekuatan baru yang dia dapatkan itu diberi nama Gear 5. Ya, akhirnya memang benar ya bahwa bukan hanya Awakening atau Gear 5 yang muncul, tetapi malah kedua-duanya digabung menjadi suatu kemampuan baru. Di sini Luffy juga diperlihatkan punya wujud baru yang mirip seperti kera. Luffy juga mengeluarkan selimut asap putih seperti ketika dalam wujud Gear 4. Ya, ternyata wujud Gear 5 memang lebih kecil daripada Gear 4 ya. Bahkan bisa dikatakan lebih mirip dengan basic modenya Luffy. Hanya ada beberapa perubahan terutama di bagian rambutnya. Lalu mungkin di sini Luffy juga belum bisa menggunakan kemampuan itu dengan baik atau masih punya efek samping yang besar. Dan pada pertarungan selanjutnya mungkin Luffy baru bisa menggunakan Gear 5 itu dengan lebih baik. Oke, lanjutan pertarungan Luffy versus Kaido diawali dari serangan Luffy. Dari atas Luffy meraih Kaido yang ada di bawah, lalu menyeret Yonko itu kembali ke lokasi pertarungan mereka, yaitu di atap Onigashima. Di sini dikatakan Luffy sempat melakukan beberapa serangan kepada Kaido. Nah, selanjutnya Kaido melawan, dia menembakkan Bolo Breath. Tetapi dalam mode Awakening-nya ini Luffy bisa melakukan sesuatu yang hebat, yaitu Luffy mengambil tanah dan kemudian mengubahnya menjadi karet. Dan dengan sifat elastisitas karet itu, Luffy bisa mengembalikan serangan Bolo Breath kepada Kaido. Wah, mantap sekali ya. Iya, ternyata kemampuan Awakening Luffy masih mirip-mirip dengan Doflamingo dan Katakuri yang bisa merubah lingkungannya. Lalu dengan kemampuan ini rasanya tidak mustahil bahwa Luffy akan bisa membuat seluruh Onigashima menjadi karet, sehingga walaupun Onigashima mendarat tidak akan terjadi benturan yang besar. Oke, sampai sini aja soft versi cepat kali ini ya. Seperti biasa, jika sudah muncul soft versi lengkapnya, mungkin akan Mimin upload pada video selanjutnya. Oke lah, yos Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!